Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Masih dengan tema yang sama, yaitu ambeien atau hemoroid atau juga dikenal dengan wasir. Bersama kita sudah ada Dr. Elsa Gembitasari. Nah, jangan lupa pemirsa yang mau bertanya-tanya nih perihal penyakit ini atau bagaimana cara pengenangannya, bisa di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648 atau juga bisa melalui Instagram kita di postingan terbaru itu di @tvri_bengkulu. Nah, Dr. Elsa, kita bakal bahas lagi dok ya. Tadi itu yang internal, sekarang yang eksternal lagi berarti dok ya. Eksternal. Oke, Boleh ya, kita lanjut dulu ya. Slide-nya dulu dok ya. Slide hemoroid yang eksternal atau yang bagian luarnya. Itu yang lebih jelas terlihat gitu dok ya. Next, ini yang internal tadi. Boleh kita next lagi dok ya. Grade-nya. Kalau yang eksternal ini dia, nah ini yang eksternal ya. Jadi ini mungkin agak fotonya, tapi ini untuk edukasi maksud saya ya. Ini adalah contoh yang hemoroid yang eksternal. Jadi memang dari sudah bisa pasien itu merasakan atau meraba bagian luar atau di sekitar anusnya itu terdapat benjolan ya. Ini contoh dari benjolan yang hemoroid eksternal. Nah, kalau untuk gejalanya yang hemoroid internal eksternal ini kurang lebih sama ya. Perdarahan ya, ada keluar darah, terus nyeri, terus apalagi tadi darah, nyeri, dan biasanya kalau yang eksternal ini dia tidak bisa lagi masuk ke secara spontan. Nah, bisa masuk secara manual atau memang sudah di luar posisinya. Jadi tidak bisa lagi dimasukkan secara spontan atau manual. Oke. Next. Ini contoh yang eksternal ya. Ini juga contoh-contoh yang eksternal, agak buram ya, enggak ya. Wasir yang bisa dibilang ambeiennya terletak di luar. Jadi macam-macam ya. Pokoknya intinya kalau memang ada benjolan di sekitar anus, terus nyeri, terus memang ada disertai darah sesudah BAB atau sesudah defekasi, kita harus curigai mungkin ini adalah hemoroid atau ambeien. Next. Masuk ke penata laksanaannya. Nah, kalau yang hemoroid internal tadi kan ada yang derajat 1 dan 2. Nah, kalau yang derajat 1 dan 2 ini prognosisnya lebih baik atau lebih bagus. Dan biasanya kita bisa memberikan obat ya, dan juga mengedukasi pasiennya untuk diet tinggi serat, baik dari buah-buahan, baik dari sayur-sayuran ya, dan memperbaiki kebiasaan defekasi. Nah, maksudnya apa poin yang pertama itu? Kalau masih derajat 1 dan 2 dan juga bisa sebagai pencegahan, diet tinggi serat ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kotoran itu atau BAB-nya itu tidak keras. Sehingga BAB-nya itu lunak, sehingga tidak terjadi tekanan di pembuluh darah sekitar anusnya. Berarti pola makan yang kurang sehat atau sering makan makanan yang kurang baik atau rendah serat gitu dok ya, berarti bisa menyebabkan ambeien. Betul, itu adalah faktor resiko yang paling banyak kalau diet rendah serat atau tidak mengkonsumsi serat dengan cukup, terus kurang minum air putih juga bisa ya. Kalau dalam 1 minggu itu dok ya, itu untuk makanan yang tinggi serat tuh kira-kira berapa banyak itu dok yang perlu kita konsumsi gitu? Tiap hari. Oh, tiap hari dok ya? Tiap hari. Karena kan kalau kita makan itu secukupnya 3 kali sehari. Nah, dalam 1 piring itu wajib harus ada seratnya, wajib ada sayurannya. Nah, karena seharusnya juga ada buahnya. Pokoknya dalam 1 piring itu kan ada karbohidrat, ada protein ya, ada mineral, ada dan sebagainya. Nah, 1 piring kita itu seharusnya bisa kita bagi-bagi, ini karbohidrat, ini proteinnya. Harus cukup. Dan terutama air putih. Nah, air putih ya, itu yang paling sering orang paling jarang gitu ya minum air putih. Lupa kadang ya. Lupa kadang seharian udah minum belum tadi gitu iya, air putih. Sibuk misalnya kalau habis ngetik-ngetik atau habis kerja kan lupa minum ya. Itu air putihnya bisa diganti dengan air yang manis atau memang wajib air putih aja gitu dok?
kalau untuk kesehatan memang tidak ada yang lebih baik selain air putih nih Mas Randy beritanya. Kita kan itu lebih baik. Oh, aku udah minum kok, tapi tadi minum kopi gitu. Nggak boleh Nggak ya boleh gitu, harusnya. Dok, ya? Cukup 6 sampai 8 gelas per hari air putih harus kita cukupkan ya, atau 2 liter. Terus memperbaiki kebiasaan defekasi, maksudnya di sini kalau saat kita ingin buang air besar ya, disarankan memang saatnya atau memang merasa ingin buang air besar baru ke WC atau ke toilet ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buang air besar, nongkrong terlalu lama di toilet, jongkok terlalu lama seperti itu ya, itu harus dihindari. Karena itu tadi, jongkok yang terlalu lama akan mengakibatkan tekanan di sekitar otot-otot pembuluh darah sehingga mengakibatkan dianya terjadi pembengkakan. Nah, yang kedua itu farmakologi, maksudnya itu adalah terapi obat-obatan. Sekali lagi mohon untuk pemirsa TP di rumah, untuk pengobatan yang obat-obatan harus konsultasikan dulu ke dokter. Jangan ya. salah-salah gitu dok ya. Nah baru kita kalau memang derajatnya udah kalau yang internal ada yang derajat 3 dan 4, kalau yang eksternal memang sudah ada indikasi untuk bedah, baru kita terapi bedah. Tapi ada juga sekarang ada terapi non bedah namanya ya. Oke, boleh lanjut kita ke slide berikutnya. Kalau untuk terapi ini, nah ini mungkin sekedar untuk pemirsa tahu aja ya. Mungkin kalau ada yang ambeien sekarang terus mikir nih, takut kalau terapinya di bedah atau di sayat. Jadi kalau untuk sekarang udah ada yang namanya terapi non bedah nih, kabar baiknya. Yang pertama adanya skeloterapi. Nah, skeloterapi itu dia penyuntikan larutan kimia yang akan merangsang terus sehingga mengakibatkan ambeien itu tadi itu mengalami peradangan dan jaringan fibrosisnya itu nanti akan kempes, istilahnya seperti itu. Nah, kalau untuk gambarannya itu untuk tata laksana yang non bedah, sifatnya tidak dibedah, itu adalah seperti ini. Jadi nanti biasanya ini dilakukan oleh spesialis ya. Spesialis akan menyuntikkan seperti ini ya, ke bagian yang hemoroid yang bagian dalam. Nah, lanjut boleh. Ini yang terapi non bedah. Nah, ada juga yang kalau kita kan pasien kita itu kan ini ya beragam ya. Iya, beragam. Ada yang mau obat aja, ada yang nggak mau obat, ada yang mau dibedah, ada yang nggak mau dibedah ya. Jadi kalau emang belum mau dilakukan terapi yang invasif atau terapi yang bedah maupun yang non bedah tadi, kita akan sarankan namanya rendam bokong. Itu bisa di rumah gitu dok ya? Bisa. Tapi sekali lagi ini untuk larutan rendam bokongnya itu harus resep dokter juga ya, harus konsultasi dari dokter juga. Nanti rendam salah rendam, malah yang tadinya nggak hemoroid jadi hemoroid ya. Dan sekali lagi jangan sembarang beli larutan-larutan ini juga ya. Ini harusnya juga saya sensor ya, karena kan ini merek. Karena kan kita itu bagian bawah itu sangat sensitif ya, sangat sensitif, banyak kumannya seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan karena bagian bawah kita itu adalah salah satu alat organ vital ya. Kalau salah-salah nanti akan mengakibatkan komplikasi yang lain. Ini adalah rendam bokong. Jadi memang kalau penanganan itu dok ya beragam gitu dok ya. Beragam. Ada yang mau disuntik, ada yang mau dioperasi. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah ini dok ya. Nah kita bakal bahas lagi setelah ini. Nah Bapak pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kami akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dokter Kito, bersama kita sehat.